Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita jelaskan sebelum membuat power. Nah, di bagian elko di sini ada lambang negatif. Dan yang tidak ada peleretnya ini adalah positif ya. Jadi sebelum kita rakit kita harus mengetahui kapasitor negatif dan positifnya. Nah, ini juga yang negatif. Selanjutnya kita pasang seperti ini ya. Jadi diserikan. Nah, ini yang negatif ketemu positif seperti ini. Oke, jadi di seri seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya di bagian pin yang tengah kita jadikan satu seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan kabel kawat tembaga supaya lebih praktis saja sih untuk penyolderannya. Sebenarnya pakai kabel serabut juga bisa. Usahakan terhubung dengan baik ya untuk penyolderannya. Oke, di bagian sini kurang kabelnya akan saya tambahkan dulu supaya tidak bingung ya nanti untuk mengikuti cara ini. Oke, untuk selanjutnya di bagian yang negatif ini yang berlambangkan min, kita paralel menggunakan kabel warna hitam ya, ini berlambangkan kabel negatif. Oke, supaya tidak keliru saja sih nanti untuk pemasangannya. Nah, oke, untuk selanjutnya yang positif, yang sebelah kiri, yang tidak ada lambangnya, kita paralel juga ya. Usahakan terhubung dengan baik ya antara pin dengan kabel. Nah, oke, sudah selesai. Selanjutnya kita ambil diodanya. Nah, di bagian dioda ini yang seperti ini sudah ada lambangnya jadi lebih mudah ya. Nah, untuk yang positif itu sebelah kiri dan yang negatif sebelah kanan atau berlambangkan min. Oke, ini yang positif dan ini yang negatif. Jadi ini yang saya maksud tadi. Untuk yang positif kita hubungkan ke kabel warna merah. Untuk positif yang dari dioda bridge. Nah, untuk yang negatif juga kita pasangkan ke dioda yang berlambangkan min. Atau dari kapasitor yang min kita pasang ke dioda bridge yang min. Oh ya, untuk dioda ini kan ada 4 kaki ya. Jadi untuk yang 2 ini untuk arus bolak-balik ya. Jadinya nanti bebas untuk pemasangannya. Karena kan tidak ada lambangnya situ ya. Untuk selanjutnya di bagian trafo nanti kita akan jelaskan juga ya secara detail supaya tidak salah untuk pemasangannya. Nah, di sini untuk yang CT, ingat untuk yang CT kita pasangkan di bagian kabel kawat tembaga yang sudah kita kelilingi tadi ya di bagian pin-pin tengah. Jadi kita pasang ke sini. Nah, selanjutnya di sini saya pakai output yang 32. Tapi teman-teman nanti bisa lihat sampai selesai ya. Utamakan itu supaya paham dulu untuk pemasangannya ini karena kita di bagian di driver itu sudah support yang 32 volt. Oke, untuk yang 32 CT32 kita pasangkan ke dioda bridge ya, yang saya katakan tadi itu bebas ya, nggak usah dihiraukan ditaruh sebelah mana. Yang penting kan diodanya kan tadi sisa 2 ya, jadi itu dipasang 32 volt. Oke, masing-masing 32 volt. Nah, power supply sudah selesai. Oh ya, untuk elko yang saya gunakan di sini 50 volt. Dan untuk CT yang maksimal itu yang 32 volt ya, CT 32 volt. Kalau pakai elko yang 50 volt. Kalau misalkan nanti teman-teman pakai CT 45, usahakan di bagian volt dari elko itu pakai yang 80 volt atau 100 volt.
Oke, sebelum kita pakai kita akan cek dulu di bagian power supply. Usahakan avometernya di atas yang kita ukur ya. Ini saya pakai yang 50 volt DC. Nah, untuk ground untuk negatif ke ground atau CT ini di kisaran 43 ya, 43 volt iya. Dan untuk CT ke positif juga sama ya. Jadi 42 volt, kalau kita pasang negatif ke positifnya itu di kisaran 80 volt ya. Oke, 80 volt lebih sedikit. Nah, jadi pemasangan ini masih keadaan standby ya. Jadi teman-teman jangan salah paham, dan pemasangan ini bukan 80 volt murni karena yang dipakai itu adalah CT positif, CT negatif, bukan positif negatifnya ya yang diukur, yang dihitung. Oke, ini berarti power supply untuk 42 volt. Ingat itu dalam keadaan standby. Untuk selanjutnya di bagian driver, nah kita misalkan teman-teman nanti pakai final yang beda merek atau beda kode, jadi teman-teman itu cukup seperti ini saja ya. Kalau misalkan nanti sama sih malah lebih enak ya. Nah, di bagian sini kan ada lambang negatif dan juga ini lambang positif ya. Jadi yang positif kita lihat menuju ke jalur yang pin tengah dari transistor nantinya, transistor final. Oke, untuk yang positif dulu kita kasih lambang, sebenarnya kabelnya sih warna merah sini ya. Tapi nggak apa-apa ya untuk membedakan saja. Oke, untuk yang positif di pin tengah atau nanti masuk ke pin kolektor ya dari transistor final, kita kasih lambang kabel warna kuning. Kalau teman-teman ada pakai kabel warna merah saja ya, untuk membedakan supaya tidak keliru untuk pemasangan transistor finalnya. Ataupun kode transistornya itu berbeda ya. Biasanya kan ada yang pakai Shenken atau Toshiba atau apa. Jadi lebih enak saja pakai seperti ini caranya ya. Oke, yang satunya juga kita kasih kabel warna yang berbeda ya, karena untuk transistor itu laki-laki perempuan atau NPN PNP. Oke, di bagian kanan kirinya kita kasih kabel warna hitam. Dan nanti kita akan jelaskan juga kalau misalkan kodenya itu sama dari transistor dan drivernya itu juga sama ya. Nah, untuk yang PNP juga kita samakan ya, di kanan kirinya kita kasih kabel warna kuning, hitam, kuning. Anggap saja merah, hitam, merah. Nah, susah sih kabelnya, kita nggak ada ya untuk kabel yang warna merah. Oke, kalau pemasangan seperti ini tidak akan keliru untuk pemasangan di Shenken atau transistor final meskipun itu beda kode ya. Oke, jadi pemasangannya seperti ini ya. Kalau misalkan kodenya itu sama, untuk transistornya pemasangannya seperti ini. Jadi bisa dilihat ya, untuk tulisan transistornya itu ada di atas harus ya. Oke, seperti ini. Ini kan kodenya beda ya dengan yang ini. Jadi daripada saya browsing di Google atau apa, mending saya lihat di bagian yang tadi. Oke, untuk pemasangan kalau misalkan ini sama, jadi langsung dipasang seperti itu ya. Kalau misalkan sama dengan di driver untuk transistornya. Nah, untuk selanjutnya di bagian transistor, kalau misalkan kita nggak tahu mana NPN PNP, itu kita lihat di bagian prof warna merah ya, di pin tengah. Ini berarti jenisnya NPN, negatif, positif, negatif. Jadi pemasangannya lihat di bagian yang positif dari driver. Oke, kita pasang seperti ini supaya tidak keliru.
Dan cara ini bisa dipakai juga kalau misalkan teman-teman di bagian transistor finalnya itu sudah hilang untuk kodenya. Jadi ngeceknya itu seperti tadi ya, untuk di bagian input power supply yang positif ataupun yang negatif itu bisa dilihat di jalur tengah atau pin tengah, itu berarti itulah yang benar. Kalau misalkan input dari driver itu yang positif, berarti itu jenisnya di pin tengah positif, berarti untuk transistornya negatif, positif, negatif, atau atau NPN, negatif, positif, negatif, iya, NPN. Nah, untuk jalur yang selanjutnya itu jangan sampai keliru ya, jadi diurutkan. Oke, ini untuk yang PNP atau untuk kabelnya sebenarnya merah sih, merah, hitam, merah. Jadi positif, negatif, positif. Oke, untuk pemasangan kabel lainnya jadi harus diurutkan ya. Oh iya, nanti akan saya rapikan karena ini sebagai contoh saja sih, supaya itu lebih paham atau lebih jelas. Nah, sebelumnya di bagian input audio, nah di sini kan ada ground sama in ya. Jadi teman-teman itu yang harus dipahami, yang harus diketahui dulu itu bagian ground jangan sampai keliru ya teman-teman. Atau di bagian min, ini input audio, dan RL-nya itu dimasukkan ke in. Oh ya, nanti kalau RL-nya, kalau teman-teman pakai audio 2, di bagian LR, ini khusus LR ya, kecuali ground ya, L sama R-nya itu dijadikan satu, kalau untuk powernya itu cuma satu. Kalau misalkan pakai 2, jadinya untuk LR-nya itu dipisah ya. Yang satu untuk power 1, yang satunya untuk power 1. Jadi utamakan di bagian ground, jangan sampai terbalik untuk pemasangannya ya. Nah oke, kurang lebih seperti ini, dan selanjutnya akan saya rapikan dan hasilnya seperti ini. Oke, ini agak rapian sedikit ya. Nah untuk selanjutnya di bagian power supply yang sudah kita buat tadi. Oke, di bagian lambang positif. Nah, ini lambang positif. Kita kasih kabel warna biru ya. Seharusnya kabel warna merah. Nah, ini lambang positif. Maaf ya teman-teman, untuk kabelnya ini saya soalnya sih bongkar pasang sini tadinya, jadinya kabelnya nggak siap. Oke, kita pasangkan ke elko yang positif atau kabel warna merah ya, dari power supply. Nah, selanjutnya di bagian yang negatif. Oke, untuk yang negatif, ini yang negatif. Kita pasangkan ke elko yang negatif. Oh ya, saya di sini nanti akan pasang 2 ya. Karena kan untuk perakitannya pun juga sama, cuma nanti untuk elko ini di power supply juga sama pemasangannya, jadi kita paralel ya. Pemasangannya di bagian yang negatif juga negatif, positif ya, positifnya juga sama, di bagian groundnya pun juga sama pemasangannya. Oke, di bagian ground dari driver atau yang CT, kabel kawat. Nah, ini CT atau ground itu sama ya teman-teman. Jadi kita pasang seperti ini. Oh ya, utamakan untuk kabel, utamakan ya. Di bagian CT ground itu harus kepasang ya, meskipun buat apa harus deket sama driver ya. Kalau misalkan nanti ambil speaker dari elko, yang satunya minnya dari elko. Ini kan cuma groundnya cuma satu ya. Jadi untuk input speaker yang negatif itu tidak ada. Jadi teman-teman usahakan ambil di bagian deket driver ya, supaya tidak apa maksudnya, biasanya itu sih ada dengung atau suara kurang enak, itu kebanyakan kabel disepelekan.
Oke, untuk input yang positif untuk ke speaker kita kasih kabel warna merah. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Ini untuk menuju ke speaker atau ke mic. Oke, utamakan untuk mic yang menuju ke speaker atau apapun, ground itu harus dekat dengan driver ya, ambil kabelnya. Jangan disepelekan, ambil di bagian elko atau di dekatnya supaya suaranya itu lebih enak ya. Tidak ada rasa dengung, suara dengung. Karena di sini saya pakai yang 32 volt karena ini sudah support diode yang 1 ampere. Kalau punya teman-teman pakai 1 ampere seperti ini dan juga di bagian ini kan ada yang 1 ampere juga ya. Jadi sudah support 32, tapi yang paling utama itu di bagian diode jener seperti ini ya teman-teman. Oke, ini ada diode jener. Jadi kalau misalkan punya teman-teman biasanya kan ada lambang 24 volt, diode jenernya itu tidak ada. Kalau saya pribadi saya pakai CT yang 25 volt. Karena takutnya untuk transistornya nanti bisa jebol kan eman kalau kita sudah rakit seperti itu, banyak sekali yang sudah kita keluarkan biaya. Ujung-ujungnya transistor atau power tidak bisa digunakan. Oke, selanjutnya akan saya skip dan pemasangannya kurang lebih seperti itu karena di sini kita akan langsung cek. Untuk mesinnya kurang lebih seperti ini, jadi satu power supply untuk 2 power amplifier. Jadi saya ambil dua-duanya itu di power supply satu ini. Untuk bokeh cuma pakai kayu, tapi nggak apa-apa ya, sing penting bunyi. Nah iki loh sing punya ampline, sing gawe kaos hitam iki sing punya. Oh ya, untuk bagian pemasangan kipas di sini saya pakai supply yang belakang ya. Karena untuk pemasangan kipas itu kalau kita taruh di depan kemungkinan bisa mengganggu power. Jadinya kita ambil di bagian yang belakang. Oke, sebelum di-play lagi, saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Jika suka dengan video ini, bantu tekan tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman. Jika ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ntar kowe sampai kumplang iki kowe. Speaker check.